supaya sehat. Baiklah anak-anak, kenapa kelas 4 dan kelas 5 digabung menjadi satu? Karena wali kelas 4 itu sedang sakit. Baiklah anak-anak, sebelum kita pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran siswa. Untuk kelas 4, Afrika, Angga, Lili. Baik, hadir semua ya untuk kelas 4. Kemudian dilanjutkan untuk kelas 5. Dewi, Faiz, Ika, Clara, Muhammad. Hadir semua ya untuk kelas 5. Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu supaya pembelajaran pada pagi hari ini suasananya nyaman dan semangat. Baiklah, kita akan melakukan ice breaking ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan hingga berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Baik, selesai ice breaking, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk kelas 4, tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengidentifikasi sumber-sumber energi dan manfaatnya. Sedangkan untuk kelas 5, tujuan pembelajarannya yaitu dapat mendeskripsikan pengertian organisasi dan contoh-contoh organisasi di dalam sekolah maupun di masyarakat. Baiklah, Ibu akan ke kelas 4 dulu ya anak-anak. Untuk kelas 4, kita hari ini belajar tentang energi. Ada yang tahu nggak apa itu energi? Ayo, siapa yang tahu untuk kelas 4? Energi yaitu kemampuan seseorang yang menjalani aktivitasnya sehari-hari. Baiklah, ada yang tahu nggak macam-macam sumber energi? Sumber energi terbagi menjadi 3. Yang pertama, sumber energi dari matahari ya, kemudian dari angin, kemudian dari listrik. Nah, berikut ini. Nah, contoh dari macam-macam sumber energi. Yang pertama ada matahari. Ini ya, matahari. Matahari mempunyai manfaat. Apa itu manfaatnya, anak-anak? Manfaatnya yang pertama, 1, dapat membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, di mana pembuatan makanan pada tumbuhan hijau melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan. Kemudian yang kedua, membantu pembentukan vitamin D. Betul sekali. Yang ketiga, matahari bermanfaat untuk menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Kemudian yang kelima, dapat mengeringkan benda basah. Pintar. Selanjutnya yaitu ada apa, anak? Ada angin. Ya, ada angin. Sumber energi pada angin ada beberapa manfaat. Yang pertama apa, anak-anak?
nelayan menggerakkan perahunya. Betul sekali. Dan yang ketiga, angin dapat bermanfaat sebagai apa, anak-anak? Sebagai sumber energi listrik. Kemudian di sini terdapat gambar kincir angin, di mana sumber energi dapat menggerakkan baling-baling, kemudian menghasilkan sumber energi listrik. Selanjutnya ada sumber energi dari air, di mana manfaatnya itu dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mencuci piring, mencuci pakaian, kemudian dapat membantu mengiringi sawah, serta sumber minuman pada makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Yang terakhir itu ada sumber energi apa, anak-anak? Sumber energi listrik, di mana sumber energi listrik ini dapat membantu aktivitas kegiatan manusia. Contohnya apa? Ayo, ada yang tahu nggak contohnya apa? Energi listrik, menonton TV, kemudian menyetrika pakaian. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan untuk materi sumber energi? Jika tidak ada, kalian untuk kelas 4, Ibu akan membagi 3 kelompok sampai 4 lah ya, 4 kelompok untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, kalian amati soal-soal yang ada di LKPD ini ya. Baiklah, Ibu akan melanjutkan ke kelas 5 ya. Untuk kelas 5, hari ini kita akan belajar tentang organisasi. Ada yang tahu nggak apa itu organisasi? Organisasi adalah sebuah kelompok yang terdiri dari individu yang memiliki tujuan bersama. Nah, organisasi ini terdapat 2, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki bidang sosial dan kebudayaan. Untuk yang kedua, tujuan dalam organisasi sosial budaya ini dapat dicapai secara musyawarah. Selanjutnya itu ada pengurus organisasi. Apa itu pengurus organisasi, anak-anak? Pengurus organisasi yang bertugas mengatur dan mengawasi jalannya program dan kegiatan organisasi. Pemilihan pengurus anggota organisasi. Ada yang tahu nggak? Yang pertama apa, Nana? Yang pertama itu ada voting, dan yang kedua ada aklamasi. Nah, di dalam organisasi ini ada beberapa peraturan yang ditetapkan dalam organisasi. Yang pertama yaitu apa yang pertama? 1, saling menghargai dan menghormati.
ketiga, ada yang tahu apa itu? Yang ketiga, melaksanakan kegiatan organisasi, ya. Kemudian ada hak. Nah, hak ini apa? Yang pertama itu ada mengikuti pilihan, mengurus, kemudian menggunakan pendapat. Ya, yang ketiga apa? Melaksanakan organisasi. Untuk itu, organisasi dalam lingkungan sekolah ada apa saja, Nak? Contohnya, organisasi yang ada di sekolah ini apa saja? Ayo. Yang pertama ada pramuka. Pintar sekali ya, pramuka. Yang kedua ada organisasi apa? OSIS. OSIS. Yang ketiga ada UKS dan koperasi. Untuk organisasi dalam lingkungan masyarakat ada apa saja? Ayo. Dalam organisasi dalam masyarakat yang pertama itu ada Karang Taruna. Oke. Karang Taruna. Apa itu Karang Taruna? Karang Taruna ini bertujuan untuk memberdayakan para generasi muda di lingkungan tempat tinggal dalam berbagai bidang. Organisasi sosial mengembangkan program pelayanan, kesejahteraan sosial, dan kegiatan ekonomi. Baiklah, Nana, mungkin itu saja pembelajaran di kelas 5. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak, Ibu akan mengasih soal lembar peserta didik ya, LKPD. Silakan kalian kerjakan sesuai kelompok. Kelompok 1 itu terdiri dari 4 orang, kemudian kelompok 2 juga ya. Silakan dikerjakan. Baiklah, bagaimana untuk kelas 4? Apakah sudah selesai mengerjakan soal LKPD-nya? Baik, sudah selesai ya. Tugas kalian itu mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Silakan untuk kelompok 4. Ayo maju ke depan. Baik, betul sekali, bagus ya jawabannya. Kelompok 1, soalnya jelaskan macam-macam sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada apa tadi? Ada matahari, ada sumber energi dari air, kemudian dari angin.
angin, dan sumber energi listrik. Baik, bagaimana untuk kelas 5? Apakah sudah selesai? Jika sudah selesai, tugas kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Silakan untuk kelompoknya maju satu persatu ya. Kelompok 1. Baik, bagus sekali. Soalnya yaitu dapat mendeskripsikan macam-macam dan contoh organisasi. Ya, tadi organisasi terdiri dari 2 ya. Organisasi dalam sekolah, kemudian organisasi dalam masyarakat. Contoh dari organisasi sekolah kan tadi ada pramuka, kemudian UKS dan koperasi. Sedangkan dalam masyarakat ada Karang Taruna. Bagus sekali jawabannya. Beri aplaus dulu. Baiklah anak-anak, Ibu akan menyimpulkan materi dari kelas 4 dan kelas 5. Untuk kelas 4, sumber energi terdiri dari angin, matahari, air. Ya. Sedangkan kelas 5, macam-macam organisasi. Itu ada 2, sekolah dan masyarakat. Contoh-contohnya tadi untuk yang di sekolah ada UKS, pramuka, dan koperasi sekolah. Sedangkan masyarakat ada Karang Taruna. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan mengasih soal evaluasi. Baiklah, untuk kelas 4 silakan dikerjakan soal evaluasinya ya. Ini untuk kelas 5. Silakan dikerjakan. Baik, jika sudah, silakan dikumpulkan kembali soal-soal evaluasi untuk kelas 4 dan kelas 5. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk kelas 4 atau kelas 5, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi